Selamat datang kembali di Cara Bernight Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second dan bank daerah. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga Agro, keempat BBYB, kelima Maya, keenam BBKP, ketujuh PNLF, ke-8 PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 540. Terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BJTM ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BJTM masih sideways, masih belum bisa dipastikan kemana arahnya, tapi tetap ya, kalau ISG arahnya tuh 7.300, 7.350, BJTM akan tembus lagi 550 dan target arah 580. Pokoknya ISG rebound, ISG ada potensi bullish melanjutkan sampai mungkin dekat all time high. BJTM itu arahnya 580 ya. Itu aja. Tapi kalau ditanya sekarang boleh beli nggak? Kalau menurut saya kurang ideal, tapi yaitu kalau kita nawar terlalu bawah takutnya nggak dikasih, malah rebound. Kalau beli sekarang itu malah takutnya ya turun dulu, dia kan lumayan dalam tuh ke 520 kan. Berapa persen tuh? 3% lebih ya, hampir 4%. Jadi ya tergantung masing-masing, tapi menurut saya kalau ISG-nya all time high ya otomatis sudah ya targetnya 600 lewat. Tahun ini mudah-mudahan lewat ya. Kita lihat apakah ini menjadi bottomnya di 2024 dan ini swing low ya, ini kan bisa jadi pola ascending triangle seperti ini, dan dia break nanti 580 gas ke atas atau diturunin dikit aja ya. Nah 570 560 tembus itu ya bagus. Tapi bisa juga untuk BJTM tuh ternyata misalnya karena mungkin masih sideways ya, bisa sideways trend ini. Bapak Ibu pokoknya kalau minat BJTM ini, yakin instingnya wah ini BJTM akhir tahun bisa nih, kalau yang besar 600 lebih mungkin ya, Bapak Ibu kasih spare sampai 500 support kuatnya 500 itu ya, bisa tergantung masing-masing. Seperti itu aja untuk BJTM saat ini. Kalau saya lebih wait and see, lebih masih banyak saham yang menarik dari BJTM ya. Lanjut ada BJBR yang ditutup di harga 985 menguat 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing, aduh lambat. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Nah BJBR itu bisa jadi swing low. Kalau memang benar ini jadi swing low, sebenarnya ya risknya tuh kecil. Kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan stop loss berapa persen tuh? Ya 2,5%, buang aja. Dari harga penutupan hari ini ya, disclaimer, tapi nyentuh 2,5% lossnya atau nyentuh 965, buang aja 965. Ya 2,5%, 965. Kalau Bapak Ibu mau hot sampai 940 juga sebenarnya nggak masalah. Tapi ada potensi lama lagi dia di bawah. Karena kenapa? Ini dia mau membentuk pola inverted L shoulder. Mana tuh pola inverted L shoulder ini? Ini swing low. Harusnya jadi swing low, dan kalau benar nih swing low, mestinya minggu depan tuh 1020 tuh ada potensi diuji. Time frame weekly-nya ada candle 3 black crow ya. Ini nih cantik triple crow-nya nih. Ada peluang memang rebound, tapi spare kenaikannya tuh tipis ya, mungkin di 3% 5%. Nah itu saya nggak sukanya, dan ya cukup lambat, tapi ada peluang. Menurut saya ada peluang rebound untuk BJBR. Itu aja. Lanjut ada Agro yang ditutup di harga 232 menguat 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Agro ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya Agro. Nah ini ya, dia di time frame weekly-nya ada candle 3 black crow, 3 wall soldier, tapi habis itu 3 minggu sideways baru dibuang. Mantul dia dari berapa nih? 210 ya. Coba lihat time frame daily-nya. Waduh. Ini aja Bapak Ibu pakai. Kalau untuk trading jangka pendek ya pakai 220 aja. Coba 220 ya out aja dulu lah. Gagal. Ini dia di level psikologis. Minggu depan tuh kecil kemungkinan kalau menurut saya sideways lagi. Jadi antara dia ditarik naik ke 250-an, resistennya diuji, atau dibuang 220 jebol. Lihat minggu depan untuk Agro. Itu aja. Lanjut
Lanjut ada Maya. Lanjut ada BBYB yang ditutup di harga 240 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBYB di distribusi. Langsung saja kayaknya BBYB bagus. Cuman ya belum kuat kalau di time frame. Weekly-nya bagus, ekornya panjang. Jadi kalau mau bagus, minggu depan nggak ada cerita lagi jebol 240 atau 230 lah toleransi. Harus digas. Minggu depan Senin Selasa tuh langsung harus hijau. Kalau mau bagus ya. Cuman sayangnya di time frame daily-nya tuh masih sepertinya susah menembus 244, 246. Kita lihat minggu depan karena candlenya juga doji ya. Jadi saat ini saat ini menurut saya untuk BBYB lebih ke wait and see. Sabar dulu. Kalau dikasih ini bukan 240 ya. Ya benar aja 2040 kalau ya benar aja 240 kalau gagal bertahan dia melorot sampai 230. Jadi kemungkinan besar kalau dilihat time frame daily sideways. Untuk jebol kecil kemungkinan 220, 230. Kalau ke 220 tuh terlalu lemah dia kalau sampai mengarah ke 220. Kalau menurut saya ya. Karena ini juga dia sudah membentuk swing low-nya. Minggu ini ya harusnya ini ditahan. Ya 230 harusnya dijaga. Kita lihat untuk BBYB. Lanjut. Ada BBKP. Lanjut. Ada Maya yang ditutup dengan 254 menguat 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net. Kalau dibongkar semuanya Maya diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketinggiannya Maya terlalu dalam turunannya ya. Kalau saya Maya ya mulai ada perlawanan. Mudah-mudahan minggu depan tembus 25. Mudah-mudahan minggu depan tembus 280. Kalau memang tembus 280 menarik. Atau enggak tembus enggak masalah. Yang penting uji. Yang penting dia mengarah ke 280. Noel aja 270 280. Udah sinyal bagus. Ada potensi dia akan sideways. Jadi Bapak Ibu yang dapat di 240, 250 ya jaga-jaga area profit taking di 270 280 ya. Harusnya aman, mudah-mudahan kalau sampai minggu depan jebol lagi 240 200 arahnya. Itu aja untuk Maya. Ya ingat, 240 jebol 200 arahnya. Maya kalau mau aman memang minggu depan harus sudah bergerak di atas 280. Itu aja. Nih, lihat. Perkiraan saya web 3 kemarin gagal. 280 nggak ditembus dan jebol. Jadi ya kita lihatlah. Cuman ini bisa jadi dalam proses pembentukan masih web 2. Tinggal nunggu lihat nanti lah. Kunci resistennya tuh 280. Tembus itu aman. Bertahan di atas itu aman untuk Maya. Itu aja. Lanjut. Ada BBKP yang ditutup di harga 54. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 54 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Langsung saja ke tekniknya. BBKP masih sama analisanya, skip dulu kalau belum tembus 60. Itu aja. Kalau nekat beli sekarang karena spare-nya jauh kan bisa 10% tuh ke 60. Ya siap stop loss nggak di 52 51. Kalau siap silakan. Kalau nggak pakai stop loss juga ya nggak masalah sebenarnya ya. Karena uang-uang sendiri. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Kalau saya lebih menariknya kalau nanti nggak ada pilihan saham lain. Tapi catatannya BBKP-nya di atas 60 dulu, baru lihat lagi. Kalau oke, baru entry untuk BBKP. Itu aja. Lanjut. Ada PNLF yang ditutup di harga 326 menguat 0,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNLF ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketarikannya PNLF bangkit. Aman nggak? Aman. Kecil kemungkinan kalau pola dead cat bond tetap akan sideways. Jadi 300 tetap akan jadi support PNLF. Kalaupun ada ISG koreksi, kemungkinan PNLF false break. Ya ini dia kan breakout 326 resistannya. Kemungkinan besar tetap akan. Kalaupun turun ya, tetap mantul. Di 310 maksimal 300 mantul. Kecil kemungkinan kalau jebol. Tapi disclaimer ya, namanya market apapun bisa terjadi. Jadi tetap ada 10-20% risk untuk jebol. Peluang jebolnya. Tapi kalau menurut saya cukup kuat saat ini untuk PNLF ya. Target PNLF masih sama. Kalau selesai web 4 dia akan web 5. Bapak Ibu perhatikan, low-nya itu kan makin tinggi. Dia sempat membentuk swing low di Juni tuh di 290, terus kemudian di 300, ya harusnya aman untuk PNLF. Itu aja. Lanjut.
Ada PNBN yang ditutup di harga 1170 menguat 0,86%. Kalau di broker sebelumnya PNBN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tarikannya PNBN. Kalau PNBN sama 1100 jadi support yang harus dijaga. Jadi kalau saat ini lebih wait and see kalau mau beli. Kenapa? Karena takutnya dia sideways dulu. Jadi ada potensi misalnya hari Senin ISG koreksi dia ke arah 1120 tuh malah kesempatan Bapak Ibu beli. Itu ya untuk PNBN. Lanjut ada Penin yang ditutup di harga 880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebelumnya Penin diakumulasi. Langsung saja keterangannya Penin bagus, cuman sayangnya dia mendekati resisten, takutnya kepentok juga. Makanya nanggung kalau beli sekarang. Ya strategi saham-saham sekarang itu beli di support. Risknya kecil dan peluang mantunya besar. Ya, jadi seperti itu aja untuk Penin saat ini. Belum dulu, wait and see. Bisa rebound nggak? Ada peluang. Tapi harganya nanggung. Kalau saya lebih wait and see. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau silakan. Tetap ya. Kalau ISG arahnya bullish, tembus tuh 1000 arah Penin. Itu aja. Lanjut ada Cepin yang ditutup di harga 392 menguat 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cepin didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Cepin 400 tembus dulu titik amannya. 400 tembus aman. Ya, kalau mau beli sekarang siap stop loss di bawah 380. Itu aja kuncinya. 380 jebol, buang. Kemana condong arahnya? Mudah-mudahan ke atas. Ya, kalaupun Bapak Ibu beli sekarang tuh cut loss-nya ya 4% dengan reward minimal ya 420 itu. 7% dan ya 12% lah. Nutup area atasnya nih. Ya, 440 arahnya. Peluang nggak kesana? Ada peluang. Yang penting ISG rebound. Arah 7.350 dan 7.400 untuk Cepin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di harga 212 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya BNI didistribusi. BNI skip dulu. Transaksinya juga kecil ya. Cuman dulu main seperti itu. Transaksi kecil tiba-tiba sentimen ditarik naik. Tuh transaksi BNI hari ini cuma 30,8 juta. Jadi skip nih. Cuman kalau Bapak Ibu yakin, tahu fundamentalnya, tahu harga wajarnya, ya saatnya kumpulin sekarang. Seperti main dulu tuh juga sepi. Waktu di bawah nih sepi transaksinya nih. Ya di 2024 nih Januari ini sepi transaksinya. Tiba-tiba dia break 560 gas, langsung transaksinya besar. Nah, mungkin seperti itu juga nanti BNI. Cuman ya belum tentu ya. Kembali ke masing-masing lah. Kalau bisa hitung fundamental sih bisa. Kalau saya skip lah. Transaksi kecil seperti ini nih lama nunggunya. Itu ya. Jadi skip aja daripada maksa. Mending daripada BNI Bapak Ibu tuh kalau mau ya pilih Agro, BBYB itu lebih menarik. Kalau enggak PNLF, grup Panin ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.